Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama kita di CAS, Cerita Anak Sekolah. Oke, dan kali ini ada siapa, Jal? Ada aku, Kim Sid. Oke, dan Najli. narasumber kita kali ini ada Halo Najli. semuanya. Ya, perkenalan. Spesial. Oke, perkenalan diri dulu boleh. Oke, nama aku Najli Naufal, aku dari SMP Intan Cendekia Arasid, tepatnya kelas 9, bentar lagi mau lulus. Oke, jangan tegang dong, biasa aja. Kalem. Rasanya seperti disunatan. Oke, dan melihat kegiatan akhir-akhir ini dari seorang Najli yang terlihat sibuk. Ya. Jadi sudah FYI ya buat teman-teman yang lagi nonton, Najli ini sudah keliling kota Bandung. Iya, Iya. belum semuanya. Keliling kota Bandung. Saya juga belum pernah keliling kota Bandung. Jal pernah, Jal? Jangan hanya pernah nyasar ke Jaksel, Jal ya. Keliling kota Bandung dan sendirian dari sini sendirian. Sendirian naik kereta. Oke, sendirian naik kereta. Itu mewakili kabupaten. Mewakili seluruh anak Kabupaten Sukabumi. Wis, luar biasa tepuk tangan dulu ya. Mewakili seluruh anak se-Kabupaten Sukabumi. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu dan juga Ijal juga belum tahu nampaknya. Jadi sebetulnya Najli itu tergabung di forum apa atau organisasi apa? Boleh dijelaskan ya? Jadi Najli itu kemarin alhamdulillah lolos Open Recruitment Forum Anak Daerah Provinsi Jawa Barat. Jadi itu adalah organisasi di mana mewadahi suara anak-anak di seluruh Jawa Barat dan dinaungi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Forum anak itu bukan hanya ada di tingkatan provinsi saja, tetapi di seluruh Indonesia juga. Insya Allah sepertinya sudah ada forum anak itu. Salah satunya tadi tergabung di Forum Anak Provinsi Jawa Barat. Oke, dan untuk masuk itu ada seleksi dulu ya? Iya. Jadi itu ceritanya bagaimana? Bisa apa langsung bisa mewakili Kabupaten Sukabumi atau mengikuti beberapa seleksi dulu untuk tingkat kabupaten? Mengikuti seleksi dulu. Oke, ada berapa tahapan mungkin bisa diceritakan? Waktu itu ada 3 tahapan. Tahapan pertama seleksi administrasi seperti mengumpulkan berkas-berkas akte atau kartu keluarga seperti itu, dan kayak pertanyaan-pertanyaan di Google Formulir. Lalu seleksi kedua itu seperti ada kegiatan sosial project di mana kita itu dibagi beberapa kelompok dari hasil open recruitment yang pertama. Dari seleksi open recruitment yang pertama dibekukan beberapa anak yang berhasil lolos ke tahap 2. Nah, di tahap 2 itu diadakan sosial project di mana kita itu diharuskan untuk membuat suatu project yang bisa bermanfaat bagi masyarakat seperti itu. Dan waktu itu Najli tergabung di kelompok 8 dan ditunjuk menjadi ketua kelompok. Oke, dan bisa lolos mewakili Dan kabupaten. setelah sosial project itu ditilai kembali siapa anak-anak yang aktif pada saat sosial project itu, yang memberikan inovasi dan dedikasi yang baik lah. Jadi untuk pesertanya atau partisipannya waktu itu untuk seleksi tingkat kabupaten itu ada berapa peserta? Yang nggak ditahu sih 10 orang lebih kalau nggak salah. Ya, kisah belasan ya? Belasan yang belasan itu sudah dipilih sama kabupaten. Jal, ngerti itu? Alhamdulillah. Oke. Disimak aja ya untuk pembelajaran juga buat teman-teman yang ada di rumah. Oke, itu pertama berarti Najli mewakili tingkat kecamatan ya? Oh iya. Mewakili tingkat kecamatan, kemudian ikut seleksi di tingkat kabupaten. Setelah mengikuti beberapa tahapan seleksi tingkat kabupaten, kemudian bisa itu ceritanya bisa berarti terpilih hanya 1 orang. Iya. Untuk tingkat Kabupaten Sukabumi. Iya. Oke. Dari daerah mana saja yang 3 besarnya itu? 3 besar. Tadi kurang tahu sih, lebih ke panitia seperti itu. Oh jadi langsung aja, nggak ada tahapan, misalkan sisa 5 besar, sisa nggak ada.
nggak ada. Waktu itu Najli iya tersisa ada. Heeh. Baru ingat. 3 besar dari 3 mana? besar pas sosial project itu. 3 besar Pas dari sosial mana? project itu di seleksi lagi. Najli kepilih 1 orang Oke. ke seleksi wawancara. Langsung interview ya. Langsung interview, sudah interview langsung lolos. Berarti dari berbagai aspek dibutuhkan ya. Iya, Mulai soalnya- dari public speaking, Iya. kemudian kecerdasan intelektual. Ngerti tuh, Jal? Soalnya kan kita juga berkecimpung dengan materi yang dimana materinya itu sangat sensitif ya bisa dibilang, soalnya kita berkaitan langsung dengan anak-anak. Oh. Yang dimana anak-anak itu kan adalah penerus bangsa ya. Jadi kita harus benar-benar Jadi banyak hal yang mungkin bisa dibilang sensitif atau juga mungkin hal yang agak tabu di kalangan kita karena jarang iya dibahas ya, jarang dibahas. Oke. Setelah lolos ke tingkat kabupaten berarti Najli mewakili seluruh anak se-Kabupaten Sukabumi, kemudian mengikuti kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Barat. Nah, kegiatannya seperti apa sih? Semenarik apa kegiatannya? mungkin sebelumnya nanti jelaskan dulu forum anak itu apa ya. Nah, benar. Coba Ijal, tahu Ijal? Gambarannya forum anak itu apa? Forum anak daerah F ada ya? Iya, Forum anak daerah. anak. Ngurus anak-anak. bisa jadi Bisa jadi ngurus Tidak anak-anak. tahu guys, kan aku tahunya nanti bah. Nah, Oke, jadi ini perbandingan antara black and white. Yang sebelah sini black. Jadi kalau urusan gibah ngobrolnya nyambung. Nah, kalau sebelah sini mungkin lebih edukatif ya teman-teman. Jadi ini perpaduan antara apa itu yin dan yang. Efek negatif sama positif sebelah sini. Oke, buat teman-teman yang ada di rumah yang belum tahu forum anak daerah itu apa sih gitu ya. Oke, mungkin bisa dijelaskan. Jadi Forum Anak Daerah itu adalah organisasi di bawah naungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi ada di pusat juga Forum Anak Nasional perwakilan anak dari setiap provinsi seperti itu. Dan nanti alhamdulillah masuk di tingkat provinsi Jawa Barat dan dibina langsung sama Bapak Gubernur Ridwan Kamil. Wis luar biasa. Udah ketemu? Belum insya Allah. SK-nya juga sudah ada sih alhamdulillah. Oh jadi sudah resmi dapat SK ya? Sekarang Surat keputusan. jadi Astagfirullah. SK-nya juga mewakili sekolah SMP nanti. Mau kirim nama sekolah? Ya di tulisannya ada. Wis, masya Allah luar biasa. Ya ini salah satu siswa berprestasi dari. Oh iya nanti teman-teman yang mau lihat SK-nya nih ada di samping ya, ada di samping. Oke, jadi penutupan wajah Ijal karena nggak penting wajah Ijal, yang penting SK-nya. Oke, kegiatannya pertama Jadi ke Forum Bandung. Anak itu adalah organisasi di mana mewadahi anak-anak di seluruh untuk mewakili suara anak-anak di seluruh daerah yang ada forum anak tersebut. Jadi kita itu memiliki 2 pekerjaan ya kalau bisa dibilang forum anak itu, yaitu pertama pelopor dan pelapor, yang kedua PAPP. Pelopor dan pelapor. Pelopor dan pelapor. Oke. Kita ngerti guys. Yang kedua, Kalau PAPP, PAPP itu apa? PAPP itu partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan. Wis luar Kalau biasa. pelopor dan pelapor itu Nah, tong gacang tadi nah, nu gigireun tengah ti blank. Soalnya mah zero logiknya. Iya, jadi zero akhlak, zero logik gitu. oke. Kalau pelopor dan pelapor itu maksudnya gimana? Kalau pelopor dan pelapor itu, jadi kita itu kan forum anak pasti berkecimpung di dunia anak. Kita itu sebagai pelopor dan pelapor, apalagi sudah di SK kan, harus bisa mempelopori terkait pemenuhan hak anak di sekitar kita. Di Dan daerah juga masing-masing menjadi gitu. pelapor dalam kekerasan anak. Intinya dalam pemenuhan hak anak, misalkan ada hak-hak anak yang belum terpenuhi, kita bisa memiliki hak untuk melaporkan tersebut dan kita memiliki legalitas untuk bisa melaporkan ke tingkatan. Berarti kalau misalkan ada hal yang katakanlah problem atau masalah di daerah kita, di lingkungan kita yang sering kita temui, misalkan Najli menemui masalah di kalangan anak-anak, berarti Najli punya kapasitas, punya wewenang untuk melaporkan itu. Iya. Oh, gitu. Karena memang sudah punya legalitas, sudah punya SK. Ya, Oh ya. Kalau misalkan ada teman kita nih ya, teman kita, misalkan teman Najli ingin melaporkan, itu bisa atau tidak? Kalau misalkan tidak tergabung di forum anak ini. bisa kan dinas-dinas terkait juga sudah memberikan beberapa alat untuk hubungan komunikasi ya dengan masyarakat. Mungkin bisa dicari nanti informasinya juga ada. Dan kita juga bisa sebagai forum anak
membeberkan kepada masyarakat terkait informasi-informasi tersebut seperti itu. Luar biasa. Kegiatannya yang PAPPA belum satu oh lagi. PAPPA benar-benar Kalau PAPPA itu partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan. Jadi anak itu di forum anak bisa dibilang kan sebagai perwakilan suara anak di daerah tertentu ya. Seperti Nadi sebagai perwakilan seluruh suara anak dari Kabupaten Sukabumi. Maka dari itu anak-anak itu perlu dilibatkan dalam setiap perencanaan pembangunan. Seperti contoh kegiatan Nadi kemarin ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi bersama istri Bupati juga waktu itu ada kegiatan perencanaan penilaian Kabupaten Kota Sehat bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Salah satu bukti partisipasi anak ya pada kegiatan tersebut anak-anak dilibatkan untuk memberikan suara dan inovasinya terkait program dari Kementerian Kesehatan tersebut. Dan pada program-program yang dikeluarkan pemerintah lainnya pun anak-anak ikut dilibatkan juga dalam forum anak tersebut. Jadi supaya ada kesetaraan gitu antara orang dewasa dan anak-anak. Karena kita tahu sendiri kan anak-anak itu jarang beda gitu dengan orang dewasa. Jadi hanya kalangan anak-anak sendiri yang pasti mengetahui kebutuhannya. Nah, gitu yang dibentuklah forum anak. Gitu. Yang kedua juga kalau misalkan mengeluarkan pendapat ataupun aspirasi kan jarang didengar kalau anak-anak. Ya. Maka dari itu mungkin dengan adanya FAD ini, nah jadi aja ya mungkin lebih tersalurkan secara legal ya. Iya. Jadi lebih bisa ditanggapi. Oke, Ijal ada pertanyaan seputar FAD ini? Ulang tarik. Perbedaan nampak sekali perbedaannya. Bagaikan langit dan bumi. Public speaking ya mah the king of gibah dengan Masya Allah. Oke. Tadi ada pelopor dan pelapor, kemudian PAPP ya. Setelah itu mengikuti beberapa rangkaian kegiatan di tingkat provinsi yang dilihat dari postingan-postingannya lumayan agak menarik sepertinya. Kemudian yang di posting-posting di foto itu bergabung itu yang di tingkat kabupaten ya? Iya. Najeli nyempil sendirian tuh sama orang-orang yang sudah dewasa, orang-orang yang sudah matang usianya. Tapi bagus ya untuk menambah pengalaman hidup juga untuk pembelajaran tentunya. Oke, yang di tingkat provinsi kegiatannya diawali dengan kegiatan apa tuh? Waktu kemarin kita itu diberikan pelatihan public speaking dari Universitas Islam Bandung. Dari Unisba? Ya, dari Unisba langsung. Waktu pertama, yang kedua Najli mengikuti audiensi sebagai bentuk peran PAPP yang tadi, partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan. Yaitu Najli ikut kegiatan di BKKBN Provinsi Jawa Barat. Karena Najli mungkin masih baru ya di forum anak ini, baru beberapa bulan mungkin. Jadi belum banyak kegiatan sih Pak. Jadi kan dibagi-bagi juga karena bukan Najli juga. Ada divisinya atau gimana? Iya, ada divisinya. Oke, apa aja tuh divisinya? Divisinya itu ada 5 klaster yang merambat ke seluruh isu-isu anak ya. Yang pertama itu ada klaster, Nadi juga lupa sih nanti mungkin bisa diperlihatkan sih ya. Ada 5 klaster itu. Nah, Nadi itu tergabung di klaster 3 yaitu kesehatan dasar dan kesejahteraan. Makanya kemarin ikut di BKKBN terkait pernikahan anak lah gitu. Pernikahan dini ya, anak itu berkaitan dengan kesehatan dasar ya Pak. Memang banyak kasus ya. Kalau misalkan di daerah banyak kasus anak nikah di bawah umur. Mungkin Ijal sudah ada gambaran untuk menikah. Asalkan jangan cari perempuan yang aja. Karena pasti selamanya pernikahan dini. Setelah dari kegiatan ini nanti ada rencana kegiatan selanjutnya nggak? Atau planningnya ke depannya seperti apa? Ada sih, soalnya kita juga kan sebelum pelantikan itu diharuskan merangkai program kerja setiap klaster tadi. Apa aja selama 2 tahun itu. Tadi kan menjabat 2 tahun. 2 tahun? Iya, selama 2 tahun itu apa aja yang akan diberikan ke daerah gitu. Sudah ada planning sih. Tapi mungkin sebentar lagi nanti mau ke provinsi juga ada kegiatan sosialisasi sanitasi air di Pasar Najdi juga diikuti seluruh kabupaten kota. Wih, luar biasa. Najdi jadi tangan ya.
Oke, Jal, tanggapannya seperti apa ya? Sudah mungkin Ijal ingin mengikuti jejak, tapi sepertinya sudah agak kadaluarsa ya karena usianya sudah. Tapi aku paling muda. kalau misalkan ikut FAD itu dibatasi usia nggak? Nah, Oh iya, dibatasi usia. Nah, usianya itu paling tua kalau nggak salah 16 tahun. oh 16 tahun berarti. Ijal 15. Soalnya kan usia anak itu kan dari 0 sampai 18 tahun. Kan forum anak itu isinya anak-anak. Kalau misalkan yang pendaftar usia 17 tahun, jabatan Oh iya. Jadi usia 16 tahun. Oh berarti daftar itu usia 16 tahun maksimal karena masa jabatannya 2 tahun. Dan Oh, usia iya, iya. anak sampai 18 tahun. Berarti bisa sampai jenjang SLTA itu masih bisa ya? Berarti kelas 10 SLTA masih bisa daftar. Oke. Nah, dari beberapa rangkaian acara dan kegiatan yang kemarin sempat diikuti oleh Najli di tingkat kabupaten, kemudian di tingkat provinsi, hal yang paling menarik untuk seorang Najli dari semuanya secara umum, secara global itu apa? Yang paling mungkin momen ini paling nggak bisa dilupakan itu momen apa? Yang paling gak bisa dilupakan sih bisa kenal banyak orang dengan latar belakang yang berbeda, dengan kehidupan yang berbeda, terus kita kumpul dalam suatu tempat gitu ya, saling bertukar cerita, jadi menambah motivasi juga buat diri sendiri. Kalau ternyata orang lain ada yang lebih hebat dari kita, ada yang lebih kekurangan dari kita juga gitu, dengan berbagai latar belakang. Jadi setelah kita melangkah lebih jauh ya ke daerah orang itu, ternyata wawasan kita akan jauh lebih bertambah luas. Kemudian kita pun akan menyadari bahwa ya kita itu masih belum ada apa-apanya, betul nggak? Nah, ya. Oke. Mungkin ada pesan buat teman-teman yang ada di rumah atau yang sedang nonton. Pesan dari Najli apa? Pesan dari Najli sih, yakin mimpi itu pasti bisa dikejar kalau kita bersungguh-sungguh. Kayak gitu sih. Jadi tidak ada yang tidak mungkin ya selama kita mau berusaha, karena kesuksesan itu tidak ada kuncinya, karena pintu kesuksesan akan selamanya terbuka bagi orang yang selalu berusaha. Jadi lebih baik menangis karena gagal daripada menangis karena menyerah, betul nggak? Iya. Ya, buat teman-teman semuanya, itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Luar biasa sekali, isinya daging semua. Mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman yang ada di rumah, yang mungkin bisa mengikuti jejak seorang Najli. Oh ya, Najli sekolahnya mau dilanjutkan ke Mandua. Oh ya, ke Mandua Kota Sukabumi. Ya, mudah-mudahan Najli bisa lebih sukses lagi, bisa lebih lancar lagi, bisa lebih memotivasi banyak orang lagi, dan mudah-mudahan kedepannya jauh lebih berprestasi dan bersinar lagi. Oke, teman-teman semuanya, closing, Jal. Selamat tinggal guys. Semoga yang disampaikan Najli ada yang berguna untuk kalian. Amin. Gitu unggul. Najli closing Najli. Gak epic ya. Tengah arti. Mungkin itu aja. Semoga apa yang Najli ucapkan bisa memberikan motivasi atau wawasan juga buat kalian ya. Sampai jumpa di CAS, cerita anak sekolah. Annyeong.